Bapak ibu-ibu yang kita muliakan, pagi ini kita membahas ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Bayyinah. Fiha kutubun qayyimah. Departemen Agama menerjemahkan di dalamnya itu kepada suhufan mutahharah, yaitu lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran terdapat ajaran atau kitab-kitab yang lurus. Buya Hamka menerjemahkan fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Mahmud Yunus menerjemahkan di dalamnya kitab-kitab yang betul atau kitab-kitab yang lurus. Jadi kutubun di dalam ayat ini adalah peraturan. Jadi di dalam Al-Quran yang suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, di situ ada peraturan, ada undang-undang qayyimah, peraturannya yang lurus, informasinya yang benar, berita yang ada di dalamnya seimbang, kemudian perintah yang ada di dalamnya adalah adil untuk kemaslahatan manusia. Jadi Al-Quran ini adalah untuk kebaikan manusia. Maka itu kalau kita pahami isi dari Al-Quran itu isinya pertama tentang pengenalan, ya, memperkenalkan tentang Allah. Jadi agak sulit bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin kenal dengan Allah tapi tidak memahami Al-Quran. Itu agak sulit, karena isi Al-Quran 13 tahun turun di Makkah itu bicara tentang memperkenalkan Allah. Ya, jangan-jangan sekarang ini Pak, orang-orang yang banyak tidak senang dengan Islam, walaupun dia beragama Islam, karena dia tidak kenal dengan Allah. Sekurang-kurangnya pengetahuannya tentang Allah itu berbeda. Makanya dia bully, ya Allah dicacinya, ya kan? Allah dibulinya, macam-macam lah. Ajaran Islam itu dipermainkannya, gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah itulah isi dari Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada lembaran-lembaran yang lurus. Jadi kalau pengenalannya tentang Allah. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah bagaimana cara beribadah, ya, cara beribadah kepada Allah. Makanya hampir seluruh ibadah itu secara umum ada informasinya dalam Al-Quran. Sebutlah apa? Salat ada perintahnya dalam Al-Quran, ya kan? Malah salat sunat juga ada perintahnya dalam Al-Quran, ya kan? Apalagi zakat. Jadi perinciannya adalah dari Rasul.
tentang warisan ada dalam Al-Quran. Apalagi sedekah, ya, infak, tentang puasa ada dalam Al-Quran. Tentang haji, umroh ada juga dalam Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu menuntun kita bagaimana beribadah kepada Allah. Yang ketiga, isi Al-Quran itu, ini yang paling hebat lagi, menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau ingin bahagia di dunia, ya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, pahami, ya kan, amalkan, ada kebahagiaan di situ. Makanya membaca Al-Quran saja membawa kepada ketenangan. Salah satu dari nama Al-Quran itu zikroh, ya kan, itu zikir. Maka itu Allah bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuinya dengan mengingat Allah itu melalui Al-Quran, maka jiwamu, hatimu akan tenang. Mungkin itu salah satu ibu-ibu kalau mato ndak mau lalok itu baik baca Al-Quran gitu. Ya nak. Alembara ayat ni bisa mengantuk. Ya nak. Bisa lalok gitu. Ya kan? Kadang-kadang begitu, mungkin karena jiwanya tenang Pak, akhirnya tak kalok gitu ya. Isi Al-Quran itu ada kisah ya. Kisah-kisah orang terdahulu, baik orang-orang yang taat, ya kan, ada kan dalam Al-Quran. Orang yang taat itu apa yang didapatkan, bagaimana pertolongan Allah kepadanya, itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana Maryam, bagaimana Ali Amran, ya kan, bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana mendapatkan pertolongan. Belum lagi para nabi, ya kan, ada dalam Al-Quran. Ada juga kisah orang-orang yang zalim dulu, ya kan, orang-orang yang zalim dulunya sebelum Al-Quran diturunkan, bagaimana pula akhir hidupnya, ada dalam Al-Quran, ya kan. Itu lengkap Bapak Ibu, dan itu benar gitu, ya kan. Kisah itu benar. Itu yang dikatakan fiha kutubun qayyimah, ya kan. Di dalam Al-Quran itu ada informasi, ada syariat-syariat qayyimah, ya kan. Kata Buya Hamka, qayyimah itu adalah lurus, peraturan-peraturan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Ada di situ perintah, ada larangan. Jadi dalam ayat dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Ada jalan-jalan untuk menyelamatkan kita, ya kan? Ada ketegasan, ada kekokohan, ya kan? Nah, kalau menurut Jalalain, ya kan, ini yang lurus. Jadi Rasul itu membacakan kandungan isi Al-Quran. Cuman ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, kita ini sudah termasuk orang-orang yang beriman. Jadi poin pentingnya dalam ayat yang ketiga itu, dengan adanya ya bagi kita Al-Quran, di dalamnya ada ajaran yang lurus, ya kan, yang qayyimah, maka itu yang kita harapkan sebenarnya ada kenikmatan ketika beradaptasi dengan Al-Quran, ya, baik membacanya terasa nikmat, menterjemahkannya terasa menarik,
mentadaburinya, terasa ada yang kita dapatkan di situ, ya kan? Jadi memperdalami isi dari Al-Quran. Jadi kita berharap dapat nikmat besar melalui Al-Quran. Karena kemarin Senin yang lalu sudah kita sampaikan, Al-Quran yang di tangan kita sekarang itu juga Al-Quran yang di tangannya Nabi Muhammad. Al-Quran yang kita baca hari ini, Al-Quran itu juga yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ya kan? Jadi kita membaca bacaan yang ada di tangannya Nabi Muhammad. Kita memiliki Al-Quran yang ada ya di tangannya Nabi Muhammad, ya kan? Yang bedanya kan kertasnya saja yang berbeda, ya kan? Kalau isinya sama, ya kan? Orang besar saja pernah duduk di kursi tertentu sampai sekarang diabadikan, ya kan? Ini Al-Quran yang pernah dibaca oleh Rasulullah, yang pernah diajarkan oleh Rasul, dan itu datangnya dari Allah. Apalagi aturan yang ada di dalamnya itu semuanya aturan yang ada dari Allah, ya kan? Nah, jadi banyak hal-hal yang dengan Al-Quran itu, ya kan, manusia ini diselamatkan gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi kita ini sekarang ini dapat Al-Quran, ya cuman sayangnya tidak mau dekat gitu, ya tidak mau dekat dengan Al-Quran. Tidak banyak yang mau menggunakan waktunya bersama Al-Quran, ya kan? Masih banyak juga orang yang mau mencari hukum di luar Al-Quran. Kadang hukum itu dibuatnya sendiri, kemudian dia pula yang melanggar sendiri. Jadi sebenarnya Al-Quran, ya kan, membuat hukum sendiri. Kadang-kadang untuk menokok palu hukum itu berdarah-darah dulu tuh Pak, ya kan? Ada pula yang mati. Besok akan disahkan undang-undang itu. Alun disahkan lah banyak orang protes, ya kan? Berdarah-darah lo orang lainnya gitu. Bayangkan untuk mensahkan hukum saja, ya bisa orang menghabiskan dana, kekuatan besar, padahal itu adalah undang-undang dari manusia gitu. Maka itu poin pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan. Di sini Allah ingin mengatakan kepada kita, ya kan, fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada peraturan-peraturan, ada undang-undang, ya kan? Ada yang akan membawa kemaslahatan. Itu dari Allah, itu perkataan itu, ya kan? Jadi kalau kita mendalami, ya kan? Jadi Allah mengatakan di situ ada ajaran, ada syariat yang lurus. Berarti Allah sendiri yang menyatakan bahwa isi Al-Quran itu adalah lurus. Allah memuji, ya kan, lembaran-lembaran yang ada di dalam Al-Quran. Kayak inilah Pak Ibu-Ibu ya, orang ahli merekomendasikan satu bacaan. Nah, Pak kalau iya baca lah kuah, ya kan? Ini Allah sendiri yang merekomendasikan, ya kan? Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada syariat-syariat yang lurus, syariat yang benar, ya kan? Jadi Allah memuji lembaran-lembaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah juga ingin menyatakan kepada kita, itu Nabi Muhammad itu adalah Al-Bayyinah, penjelas. Jadi kalau ditanya siapa itu Al-Bayyinah, Al-Bayyinah itu adalah Rasul,
ya kan? Makanya orang-orang Yahudi, ya kan, yang kelompoknya ahlul kitab, kemudian yang musyrik itu, ya kan, mereka itu sebenarnya tidak akan berubah, ya kan, kecuali kalau sudah sampai al-bayyinah. Al-bayyinah itu adalah Rasul. Setelah sampai Rasul pun mereka sebagian menolak Nabi, sebagian ada yang beriman gitu. Maka itu kata Al-Muyassar, dalam Al-Quran ada berita benar, ada hukum yang adil yang akan membimbing manusia kepada kebaikan. Pelajari sajalah Al-Quran, maka akan dapat kita kebaikan. Dan itu sampai kapan Bapak Ibu? Al-Quran itu tidak ada expire-nya Pak, ya. Ini undang-undang ini tidak berlaku lagi, tidak. Jadi Al-Quran itu isinya benar, beritanya benar, hukum yang ada dalamnya adalah keadilan yang akan membimbing manusia kepada kebaikan. Ya kan? Ibnu Azur mengatakan hukum aturan yang ada dalam Al-Quran itu adalah aturan yang kokoh. Walaupun semua manusia menyerang Al-Quran, semua manusia tidak senang dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu kan tetap kokoh, aturannya sempurna dan bisa diterapkan kapan saja. Jadi tidak perlulah bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran itu dicocokkan dengan zaman, ya kan? Karena zaman itu cocok dengan Al-Quran, ya kan? Jangan pemikir lo Pak, kalau aku masuk Nabi ya cocok, kini tidak cocok, ya kan? Jadi seolah-olah Al-Quran kok terkotak-kotak, padahal di situ ada qayyimah. Qayyimah itu lurus, ya kan, dan sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang tidak cocok, ya, dengan kehidupan manusia, karena dia adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang kita diminta sebenarnya Bapak Ibu supaya lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan tentang Al-Quran, ya kan, mengajarkan tentang Al-Quran itu lebih kurang 23 tahun, ya kan. Jadi sarati sampai balik surat sampai ke tangan manusia semuanya dalam masa 23 tahun. Tidak ada yang tercecer sedikit pun. Jangankan satu ayat, satu huruf, ya kan, titik komanya saja tidak ada tercecer. Jadi sudah sempurna disampaikan. Karena memang tugas Nabi Muhammad, ya kan, adalah membacakan lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, kita hari ini, pagi ini menjadi saksi Al-Quran itu sudah sampai ke tangan kita masing-masing, ya. Nah, nanti Bapak Ibu, orang yang rajin baca Al-Quran akan menyesal di akhirat. Orang yang menghafal Al-Quran akan menyesal di akhirat. Orang yang memahami Al-Quran akan menyesal di akhirat. Sedang rajin baca Quran le menyesal, apalagi indah. Karena level kita nanti tergantung penguasaan kita terhadap Al-Quran. Tapi pahala yang banyak, yang besar, posisi yang hebat, model iku saja mau dulu mempelajari Al-Quran lai dapat model iku. Kok seandainya dulu ambo gunuan sewaktu ambo untuk Al-Quran, tentu lebih hebat lo pada iku lain. Itu menyesalnya Pak, ya kan. Dulu ambo solat berjamaah lahumuh 50 kate, model iku dapat di akhirat.
kok saja dulu muda-muda mau solat berjamaah kuah atau tu lebih lo levelnya pada itu lah. Akhirnya orang yang solat pun menyesal nanti di akhirat, apalagi nanti tidak solat gitu, ya kan? Nah, jadi orang yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran pun dengan posisi yang dia dapat, ya kan, menyasanya. Kok tahu model itu, mungkin Al-Quran saya setiap hari yang mau pelajari itu, ya kan? Nah, tapi kini kan lo dapet deh Pak, ya rating waktu Dima gitu, masuk top 10 lah pun enggak, nah, gitu ya, masuk tingkat yang ke-10 apa tidak. Nah, itu. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran saja bisa menyesal, apalagi yang tidak, ya kan? Maka itu beruntunglah ada kesempatan diberikan oleh Allah tentang mentadaburi Al-Quran. Khusus pagi ini adalah surat Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Jadi dalamnya terdapat syariat-syariat yang lurus, syariat-syariat yang akan menyelamatkan kita mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Nah, insya Allah kita pahami Senin depan itu ayat yang keempat. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.